Perlakuan program akar total pada seedling adenium, dengan melakukan pemotongan batang adenium. Akar adenium yang baru, akan tumbuh merata di sekeliling batang. Dan pembesaran batang adenium lebih merata dan bersamaan. Tumbuhnya akar adenium yang lebih banyak, setelah pemotongan batang untuk program akar. Pembesaran adenium akan lebih cepat, karena akan lebih banyak akar, yang menyerap nutrisi di dalam media tanam, khususnya pada seedling adenium yang masih dalam fase vegetatif. Dinamakan program akar, karena metode tersebut pada dasarnya seperti sebuah terapi atau program, yang dipersiapkan dalam mengontrol pola pertumbuhan akar. Menyeleksi akar merupakan salah satu tahapan berikutnya, yang harus dilakukan dalam membuat program akar pada tanaman adenium. Halo teman hobis, selamat datang di channel YouTube Trisuma. Terima kasih kepada semua teman hobis yang selalu mendukung channel YouTube Trisuma dengan selalu menonton video-video di channel ini. Menyeleksi akar pada program akar tanaman adenium, bukan hanya sekedar membuang dan memotong sebagian akarnya. Menyeleksi akar, bertujuan untuk memberi ruang tumbuh bagi akar, agar pembesarannya tidak terhambat. Jarak antar akar, atau saya lebih sering menggunakan kata spasi akar, sangat berpengaruh pada perkembangan pembesaran akar. Perlakuan program akar adenium yang biasa saya lakukan, sebagian besar saya mulai memprogram akar pada seedling adenium yang berusia 6-8 bulan. Karena pada usia seedling 6-8 bulan, merupakan fase peralihan dari fase vegetatif ke fase generatif. Dengan perlakuan program akar pada usia tersebut, secara tidak langsung akan memperlama fase vegetatif, dan menghambat fase generatif. Keuntungan dari memperlama fase vegetatif pada seedling adenium. Pada fase vegetatif, pertumbuhan cabang akan lebih mudah. Dengan cabang yang banyak, pasti daun yang dimiliki akan lebih banyak. Dengan banyaknya daun, maka akan banyak fotosintesis yang dilakukan oleh tanaman adenium. Dan caudex atau batang adenium pun akan mudah untuk membesar. Fase vegetatif merupakan tahap pertumbuhan organ non-reproduktif tanaman adenium, seperti pertumbuhan batang, cabang, akar, dan daun. Lalu secara alami, tanaman adenium akan memasuki fase generatif saat bibit adenium berumur 6-8 bulan, diawali dengan munculnya kuncup bunga adenium pertamanya. Pada usia tersebut biasanya ukuran batangnya baru berdiameter 4-6 cm. Penyeleksian akar pada batang adenium yang berdiameter 4-6 cm. Biasanya saya menyisakan 6 akar, maksimal 9 akar yang dibesarkan, dengan jarak antar akar kurang lebih 1 cm sampai 1,5 cm. Bagi saya jarak tersebut, sangat ideal untuk seedling dengan batang yang berdiameter 4-6 cm. Tapi ini bukan suatu keharusan bagi Anda untuk mengikutinya, kembali lagi ke selera dan kesukaan masing-masing. Penentuan jarak antar akar atau spasi akar, akan berpengaruh pada pembesaran akar. Semakin rapat spasi akarnya, tentu saat akar bertambah besar, akan cepat berhimpitan.
Saat akar yang ruang pertumbuhannya terlalu rapat, pembesarannya pun akan terhambat. Tapi bila jarak antar akarnya terlalu jauh, belum tentu hasilnya menjadi lebih baik. Spasi akar yang terlalu jauh akan menyisakan ruang kosong, dan terkesan ada bagian batang yang akarnya gagal tumbuh. Dan penampilannya menjadi kurang proporsional. Tapi sekali lagi saya tekankan, ini bukan suatu keharusan bagi Anda untuk mengikutinya, kembali lagi ke selera dan kesukaan masing-masing. Hal yang lainnya yang harus diperhatikan juga, dalam merawat akar adenium pasca program akar, adalah kesehatan media penanamannya. Media tanam yang sehat menjadi syarat utama untuk mendapatkan pembesaran akar adenium yang maksimal. Dan secara rutin minimal setiap 6-8 bulan sekali, selalu melakukan penggantian media tanam, agar bisa mendapatkan pembesaran akar adenium yang maksimal. Akar pada tanaman adenium yang tumbuh tertata dan kompak, mempunyai peran yang sangat penting untuk memperindah tampilan adenium. Jika akar tidak terlihat kompak, dengan pertumbuhan tanaman adenium secara umum, tampaknya akan ada sesuatu yang kurang, dan terlihat hilang keindahannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan bisa menjadi inspirasi serta penyemangat untuk terus menjalani hobi merawat tanaman adenium. Tekan jempol ke atas apabila suka videonya, dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe, bagi yang belum subscribe di channel YouTube Trisuma. Dan tekan lonceng notifikasinya, agar teman-teman hobis tidak ketinggalan video baru di channel ini.